adalah tahapannya adalah ridho. Maka makom terakhir inilah apabila seseorang sudah sampai makom ridho. Nah intinya nih, setelah tobat waro, setelah waro zuhud, setelah zuhud fakir, setelah fakir sabar, setelah sabar tawakal, setelah tawakal ridho. Kalau kita seseorang hamba sudah sampai pada makom ridho, maka dia akan mengalami perubahan yang sangat mengagumkan kepada dirinya, dan itu adalah merupakan derajat tertinggi dari Allah. Itulah hakikat mi'raj itu. Mana? Kalau seorang hamba sudah ridho terhadap semua ketentuan Allah, ndik narak jari masalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bahasa orang-orang yang cinta kepada Allah dengan hakikatil mahabbah yang sesungguhnya, bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan cinta dari seorang kekasih yang sangat cinta kepada kekasih yang ia cintai, yaitu perjumpaan yang seorang hamba yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu cinta ingin berjumpa dengan sang maha cinta yang dia cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya baginda Nabi, Isra wal Mi'raj itu adalah wusilal habib ilal habib, adalah perjalanan yang menyambungkan seorang kekasih dengan kekasih yang dia cintai. Itulah Isra wal Mi'raj. Seorang kekasih mencintai kekasihnya, tapi dengan kekasih yang dia cintai ingin dia bawa kepada yang maha kasih sayang, untuk menyambungkan yang maha kasih sayang dengan kekasih yang dia cinta. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah tidak punya harta, Rasulullah tidak punya warisan, Rasulullah enggak punya perhiasan yang ditinggalkan, tapi harta baginda Nabi yang sangat berharga pada diri beliau adalah umat. Maka dikala baginda Nabi bertemu dengan Allah,
berjumpa dengan kekasih yang sangat dia cintai, yaitu Sang yang Maha Cinta. Baginda Nabi menyebut umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ndek nelupa ite si Rasulullah. Karena baginda Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, apa hal yang harus aku bawa kepada umatku agar mampu mendapatkan kecintaan seperti aku, seperti engkau mencintai aku, kata Nabi. Maka itulah sebabnya Allah perintahkan kita sholat. Allah turunkan kepada kita sholat sebagai media perjumpaan kita dengan Allah. Wusilal habibu ilal habib, yaitu untuk menyambung hubungan kekasih dengan kekasihnya. Makanya baginda Nabi bertanya kepada Allah, bagaimana caranya ya Allah agar engkau mencintai umatku sebagaimana engkau mencintai aku. Hingga Allah turunkan kewajiban sholat. Maka orang yang mengerjakan sholat, kecintaan Allah kepada umatnya sebagaimana kecintaan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, arak sholat aja oleh. Yang ditanyakan oleh Nabi kepada Allah umat. Lamun ita kan dek, lamun tuah pedait kenca gubernur lupa ita kenca sematon tele balik. Lamun tuah mau sumbangan mau bantuan lupa ita le batur sejauh ita ampun tabau sampai le ni ke lupa. Kenca toko le pendopo ambil leman pelinggi. Ampenan. Lembe le ampenan gatep walalas dia mele nyebut gatep dulu, ampenan sini sebut. Oh le gatep anggi. Nah terus kalau sudah berjumpa dengan orang yang menurut kita lebih, jarang tersebut keluarga, jarang tersebut orang dekat, padahal sangat dekat dengan kita. Kalau Rasulullah, kita bukan keluarga Rasul, kita bukan ahli baitnya Rasul, kita bukan zuriatnya Rasul, tapi disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Yang sebenar tiang pelonggo sami harus bersyukur dengan sholat yang fardu yang Allah wajibkan kepada kita, yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidaklah mungkin seorang pecinta menolak hadiah dari orang yang dia cintai. Tidak mungkin. Apalagi hadiah itu adalah untuk orang-orang yang sangat dia cintai. Contoh, kita sangat sayang kepada ibunda kita. Maka lalu terbedait kanca bos. Apa kata bos kita? Zainul, aku kasih kamu hadiah, tapi hadiah ini bukan untukmu, tapi kasih ke ibumu, salam hormat saya. Kita sebagai perantara hadiah jok inante. Seneng apa ndek? Padahal saya pi hadiah ina. Kemudian itu bos ngasih hadiah melalui kita. Kenapa kita yang bahagia? Oh, berarti bos saya perhatian sama ibu saya. Demen tatonde. Bahagia apa tidak? Justru setelah bos ngasih hadiah ke kita punya ibu, apa yang ada pada diri kita? Inakku doang santer sih na perhatian si bosku nih. Oh, ndek kebani macam-macam. Inak kedoang santer sih na perhatian. Subhanallah. Kira-kira bagaimana yang kita sampaikan ke ibu kita? Pasti kita sampaikan hadiah dengan gembira. Inak, salam le Pak Bos, tetitipang sida hadiah. Inak tecemoh, ite si melajari perantara endah cemoh. Subhanallah. Ini sholat yang Allah ngasih hadiah kepada siapa? Umat. Melalui siapa? Rasulullah. Betapa senangnya Rasulullah membawa kewajiban sholat 5 waktu kepada umatnya.
pertanda umat niki perhatian si Allah Ta'ala, kita diperhatikan oleh Allah. Lagu itu si perhatian si Allah Ta'ala ndak tersyukur. Ayala salah bareh juluk masih lama ni juluan terdemak HP juluan pegawaian tersenjulu daripada panggilan Allah. Padahal Rasulullah begitu bahagia, begitu gembira membawa solat kepada kita. Ini hadiah untuk umatku. Hadiah ini untuk apa? Bukan untuk orang. Hasilnya apa? Pintu jalan untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya solat itu adalah pembuka, solat itu adalah jalan menuju surga. Kenapa Allah kasih tiang pelungguh kewajiban solat? Karena Allah tidak menginginkan kita masuk neraka. Makanya Allah wajibkan kita solat. Jari jalan ada narak langan tetama syur. Lamun dena sayang Allah Ta'ala jok tiang pelungguh nak ngombinya ada ita sembahyang. Justru kita harus berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu melalui solatnya. Karena solat diterima oleh Nabi saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena dalam solat itu ada hakikatil ubudiyah di dalamnya. Ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada istibdal di dalam solat. 4 rahasia arak dalam sembahyang. Itu Allah simpan sebagai bentuk tiang pelungguh sami menyembah kepada Allah. Bayangkan, subhanallah. Yang pun Allah Ta'ala mewajibkan kita solat, karena solat adalah jalan menuju surga. Karena Allah tidak ridho melihat kita untuk tidak masuk surga, makanya Allah kasih kita solat. Lagu tau berat nah Bapak Ibu, main HP 5 jam, ya Allah semendak hidup. Nah, tapi kalau sholat 5 menit berat luar biasa. Nggih? Ini nasa kalau kita main HP no, 5 jam sudah lewat. Singkat rasanya, tapi sholat belu ayat imam selapung gerumun lemudi. Ya Allah. Nah, inilah hakikat Allah mewajibkan solat. Solat itu untuk kita, sesungguhnya untuk kita jari jalan adik terselamat tamasyur surga. Yang diuntungkan siapa? Kita. Bukan Rasulullah, bukan Allah yang untung, tapi kita sebagai umat. Wajar lamun ta bersolawat jok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu ada amalan pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab, khusus Jumat terakhir. Ini amalan sekali setahun kita amalkan, dan ini amalan sekali setahun pun tiang sampaikan itu pas di dalam bulan Rajab. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur dan di dalam kitab karya Al-Habib Allahumma shalli Muhammad Habib Salim Asy-Syatiri, dan di dalam kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di dalam beberapa kitab-kitab disebutkan bahwa apabila sampai pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab, karang pira Jumat? Karang dua apa telu? Kitar 2 nggih. Nah, di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, maka dianjurkan kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu saja. Ahmad
Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Coba Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu dibaca 35 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dibaca ketika ma bainal khutbataini, di antara dua khutbah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini khatib membaca khutbah, selesai khutbah pertama kan duduk menunggu khutbah kedua, maka di situ kita baca 35 kali. Tapi terlalu singkat waktunya Pak, tidak apa-apa. Meskipun itu khatib sudah naik kembali kedua di atas mimbar, lanjutkan sampai selesai. Dan khatib pun dianjurkan juga oleh para ulama, selesaikan yang 35 ini dulu, baru kita bangun pada khutbah kedua. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Apa fadilahnya bahasan ulama? Pertama, dalam satu bilangan tahun itu, selama setahun yang akan datang dari Rajab ke Rajab, tidak akan kosong rizkinya selama satu tahun itu. Lancar rizki, bagaikan turunnya hujan yang tidak ada penghalang sekalipun dari Allah. Bahkan disebutkan tidak akan kosong kita punya saku dari uang, katanya dalam kitab. Dalam tusibhu minal faqri, tidak akan miskin orang itu dalam tahun itu. Amin. Baca sindiman lunas keriritan kulkas, iya baca. Cari lu amalan ibu. Itu hari Jumat terakhir saja. Lolos wah bapak, wah asar nih kau oleh berjumat pun ndek na bau. Jumat terakhir bulan Rajab, ma bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Yang kedua, dikala kita meninggal dunia, fayahdurur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qabrih, Nabi Muhammad nyambut pelungguh li alam kubur. Amin. Ya Allah, alhamdulillah, sejak tiang ngaji di Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Lai le Datuk Pancor, tetap niki pokok setiap bulan Rajab, setiap pengajian Jumat pagi di Al-Abror selalu beliau sampaikan, dendek lupa Jumat terakhir bulan Rajab, Jumat Muri Malik, dendek lupa Jumat terakhir bulan Rajab. Subhanallah, ini amalan para aulia. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti di akhirat mereka adalah orang-orang yang pertama kali diakui sebagai umatnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggih. Berembe lamun nita sinina kan di temilu berjumat. Berembe tentan masen tandek mau berkah. Milu ibu-ibu baca lek balik. Lagu dendek baca lek dalam WC. Nggih, lek pawon baca. Anti dengan khotbah le masjid. Kalau mau lek gatep karang panas kan? Begiliran Jumat nggih. Nggih. Kan misal niki lek gatep to Jumatan, lema Jumat mudi lek niki karang panas to Jumatan. Nah, kan didengar suara khotbahnya. Jadi dikala selesai khotbah pertama, langsung pelungguh baca. Nah, terus itu si jari muazin kedua dong dek temau membaca ya kan dia dok tetenak batur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai itu serepek baca. Okay? Sekali setahun. Lamun nak sampai umur tele bulan Rajab sigan datang. Lamun tiang ingat tenda. Nah, Masya Allah. Nah, niki Nabi terbaca amalan
Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 35 kali. Nah, ini kita amalkan sekali setahun Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah murahkan rizki kita. Selama 1 tahun itu tidak akan berkurang rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Berarti tiang Jumat terakhir itu lek Mekah atau tiang sholat Jumat di Masjidil Haram saat itu. Insya Allah Rebu datang nikit yang berangkat bersama jamaah. Mohon doa nggih. Nah, kita selesaikan sedikit. Nah, jadi tidaklah mungkin baginda Nabi sebagai kekasih menolak hadiah dari kekasihnya. Apalagi hadiah itu dititipkan untuk umat yang paling beliau cintai. Ya ampun, arak kewajiban sembahyang 5 waktu. Lagu arak baik jamaah dengan sebeketuan. Dakak menu nengumbi Allah Ta'ala milih tersembah. Lamun Allah melihat tersembah dong pada ita kanca Allah, ita melihat terhormati. Bukan begitu. Meskipun kita tidak menyembah, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya sedikit pun. Allah tidak akan pernah berkurang sifat ketuhanannya sedikit pun. Perkara sedunia dengan dinarak nyembah Allah, Allah tetap Allah. Allah tetap maha segala-galanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat ini adalah bentuk komunikasi hamba dengan Allah. Kalau kita melihat standar daripada ulama-ulama sufi, bahwa dalam kata-kata sab'a samawat, 7 tingkatan langit yang dilewati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit dalam bahasa sufi ulama-ulama tasawuf adalah merupakan arti literal dalam kata-kata ini, menjadikan makna terdalam dalam diri kita. Secara zahir dalam hukum syariat, baginda Nabi Isra wal Mi'raj melewati 7 tahapan, yaitu langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Dalam masing-masing tingkatan langit baginda Nabi berjumpa dengan rasul-rasul yang berbeda. Apa maknanya? Di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ada 7 terminal sebagai jalan hamba itu bermuatabah dengan Allah untuk sampai kepada makom taubat yang sesungguhnya, untuk sampai kepada makom kedekatan, adik tersampai pada tingkatan hamba yang muqarrabin. Baru ampun taparan iterapat kanca Allah. Arab itu tahapan bahasan Imam Ibnu Hajar. Langit pertama kata beliau adalah pintu yang pertama kita tembus dalam diri seorang yang ingin dekat dengan Allah. Yang pertama pintu taubat. Taubat ini ada 2. Ada taubatil awam, ada taubatil khawas. Taubatnya orang-orang awam. Mana taubatnya orang-orang yang awam? Bertaubat dari dosa dan maksiat. Ini taubatnya kita. Tapi kalau taubatnya orang-orang yang sudah khawas, yang sudah dekat dengan Allah, mereka bertaubat dari masiwallah. Mereka bertaubat apabila kolbunya mengingat selain daripada Allah. Lamun hatinya tidak ingat Allah, taubat dia. Sedetik ini hati melupakan Allah, dia taubat. Inilah makomnya para salik, orang-orang yang serius ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dia tidak peduli dengan ujian, cobaan, cacian, makian, fitnahan, apapun namanya. Dia tidak peduli. Yang dia tujukan, yang dia tuju, yang dia pedulikan
adalah ridho dan kasih sayang. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Ini makomnya. Langit pertama secara zahir, tapi secara maknawi kata Imam Ibnu Hajar adalah makom taubat. Langit kedua secara zahir dalam perjalanan Mi'raj. Yang kedua makomnya adalah waro. Mbe kena naran waro adalah menjaga diri dari segala larangan Allah. Ndek nabani gawe. Si makruh ndek nabani gawe, apalagi si haram. Waro niki dia tindih. Nah misal tetena isi batur lalu ngaji, terus makin setui tetena isi batur lalu rapat misal, maka yang ada dalam kolbunya dia berpikir, lamun ko ngaji tunak lalu ilmu rugi lalu idap ko lamun dek ko lalu ngaji. No, sementara rapatnya penting dah. Coba ngusul mau bicara selesai ngaji yang buat terapat seharian. Nah ini orang-orang yang warok, orang-orang yang mencari jalan keluar untuk dia mampu mendekat kepada Allah dalam kesibukannya. Dek nama Rita kan, namun tuh repot, malahan ya doang alasan nampun dek lalu ngaji. Kan dek doa datang berjamaah bapak, ya Allah bayi no nangis doang. Bulan mudi ya, kan dia ada payu-payu milu ngaji tua. Ya Allah, angkat malam doa, oleh nangis-nangis lonto. Masa setahun-tahun nangis-nangis doa? Ini kelemahan kita. Jadi orang yang waro itu orang yang tindih. Lebih dia memilih kedekatan dengan Allah daripada selain Allah. Bagaimanapun meskipun itu sangat dia perlukan. Tapi ada caranya untuk sampai kepada hal itu dengan tidak melupakan hal yang lain. Yang ketiga, baginda Nabi naik ke langit yang ketiga. Apa maknanya kata ulama? Dalam tangga kita bertaqarrub ilallah itu ada sifat yang namanya zuhud. Lek langit ketelu nih kancan berit baginda Nabi. Tapi pelajaran makna yang ketiga, tahapan yang ketiga harus ada sifat yang namanya zuhud, tidak terlalu condong akan dunia. Pak, lagu kan masih hidup di dunia jadi pegawai negeri. Iya, kita butuh dunia. Orang zuhud itu bukan orang yang tidak menginginkan dunia, salah. Tuan guru lamun nak zuhud, kan ada jamaah muni mano. Le sambelia. Tuan, kan je zuhud ngajar de itu. Lagu mobil doang kadun dah datang. Ndek apa zuhud ndek namanya dunia. Lamun ke lampak datang sambelia dong mati aku. Apa kan nanti zuhud? Zuhud itu bukan menghindar dari dunia, tapi dia tidak memasukkan variabel dunia di hatinya. Perlu memang kita kepeng lagu ndek tetama kepeng no doang le atente. Sehingga lamun kepeng lamun dunia tama dalam hati kita iya wah jadi zikir kepeng ndek kena Allah kita butuh dunia Bapak Ibu ya lamun tak ndek butuh dunia dong bakal lomba si tenda nih ini kan dunia semua tapi tidak dia masukkan variabel dunia ke hatinya. Hatinya selalu terkontrol dengan adanya Allah, maka dunia itu ada dalam genggaman tangannya. Agak dendek lupa no, amalan si baru no. Ada murah rezeki tinggi. Ya Allah. Yang keempat, Mbe kena langit si keempat terliwatin si baginda Nabi satu pintu untuk kita taqarrub ilallah itu bahwa ada pintu yang namanya pintu fakir. Mana kepakiran itu kita ini fakir indallah. Kita fakir di hadapan Allah.
kita tidak punya apa-apa, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita punya ini bukan milik kita, sesungguhnya milik Allah. Ita niki engkah fasilitas guna pakai leman Allah Ta'ala lagun deni tengepe sekedar tengadu doang. Makin kan kita hidup nih umur temangkin lumayan Bapak Ibu nggih, mudahan panjang umur amin. Piran tok temate kan tidak tahu, berarti ini umur Allah kasih ke kita, kita tidak tahu kapan batasnya, berarti kita ini fakir. Bukti kita fakir, kita yang minta sama Allah. Ya Allah, meskipun tidak diungkapkan dengan lisannya, tapi kolbunya membawa air matanya yang keluar deras air matanya, karena ini kolbu sudah tersentuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini fakir Bapak Ibu. Maka pintu selanjutnya, pintu yang keenam, seseorang yang ingin mencapai derajat terbaik di sisi Allah, yang kelima adalah sabar. Sabar. Yang keenam tawakal. Yang ketujuh ridho. Ini maknanya perjalanan baginda Nabi dari setiap tingkatan pintu langit yang beliau lewati, ada 7 tahapan seseorang dalam menghamba kepada Allah. Yang pertama makom taubat, yang kedua makom wara, yang ketiga makom zuhud, yang keempat makom fakir, yang kelima makom sabar. Berjuang harus banyak sabarnya. Jadi pengurus masjid sabar-sabar, lamun konting-konting angen teje sarian dendek milih. Sabar. Terkadang orang lembut tapi belum tentu dia sabar. Lembut peranginya, lagun den sabar. Baru nanti coba sekali milih ngalah. Dan bau dengar ongkat dengan cerakku jadi imam, wow. Dan bau dengan ongkat dengan, jadi harus sabar. Nah, kemudian yang keenam tawakal. Ingat kita ini bersama Allah, serah selapun jok Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tahapannya adalah ridho. Maka makom terakhir inilah apabila seseorang sudah sampai makom ridho. Nah intinya nih, setelah tobat waro, setelah waro zuhud, setelah zuhud fakir, setelah fakir sabar, setelah sabar tawakal, setelah tawakal ridho. Kalau kita seseorang hamba sudah sampai pada makom ridho, maka dia akan mengalami perubahan yang sangat mengagumkan kepada dirinya, dan itu adalah merupakan derajat tertinggi dari Allah. Itulah hakikat mi'raj itu. Mana kalau seorang hamba sudah ridho terhadap semua ketentuan Allah, ndik narak jari masalah. Tiang Bapak Ibu kemarin terenyuh dengan Syekh Yusuf. Beliau kadu sepeda motor, tiba-tiba wah menonton kadu sepeda motor diserempet, kecelakaan mantang. Sampai ini habis. Niki bih selapu awak. Dengar tiang telepon si jamaah, innalillahi mau nyerepak. Nah karena tahu ini Syekh sering kancetiang, kemanapun kita jalan dikenal beliau banyak di Lombok Tengah. Sehingga selapu dengan Halimantang ingin memukul itu sopir. Melihat tempuk. Apa kata Syekh Yusuf? Sabar, 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 sabar. Ia nyuruh dengan sabar. Ia si tetabrak nyuruh dengan sabar. Ini dengan siluet niki mau mukul karena dia mau kabur kan? Melena kabur, bebas tanggung jawab. Apa yang terjadi? Ini Syekh nyuruh dengan siluet sabar. Ada nekanca 35 orang. Mele ngempukang sabar, sabar, sabar. Dia juga makhluk. Kembek musabar ini dengan kan.
sabar, 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 sabar. Iya nyuruh dengan sabar. Ampun yang datang, angkam suruh dengan sabar, sabar. Si dia endah katanya. Berembik entan dik suruh dengan sabar. Bagaimanapun cara saya menghindar, memang ini yang harus saya alami hari ini ya Basen. Saya harus terima ini ridho Allah bagi saya. Apa yang terjadi dengan si Nabra? Iya tebeng kepeng. Kebudun, tahu nih orang katanya. Angkam bodoh lalu. Oh, bukan saya bodoh, tapi inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mikir astagfirullah, astagfirullah. Ternyata belum sampai sana makom saya orang katanya. Lamun ita kan ita korban ditabrak, saya ngendeng kepeng. Itu lamun ini iya ditabrak, iya berbeng kepeng. La ilaha illallah. Jadi ini makom ridho. Dengan adanya makom ridho ini, disitulah seorang hamba itu mi'raj dengan Allah, hingga naiklah seorang hamba itu taroki dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaannya meskipun ada musibah tetap tenang, meskipun ada gejolak tetap tenang, demen tetap tenang, selalu bahagia kolbunya. Kenapa? Karena yang ada dalam zahir batinnya adalah Allah, Allah, Allah. Sehingga kata orang-orang face to face, yang ada adalah antara dirinya dengan Allah, dirinya dengan Allah, Allah dengan dia. Itu saja. Bahkan dia lebih senang dalam ruangan yang kosong untuk berdialog dengan Allah secara berdua daripada di tempat yang ramai. Maka inilah makom yang hakiki, inilah yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk tiang pelunggu sami dan tiang mohon doa pada hari Rabu yang akan datang. Tiang atas izin Allah, tiang dan jamaah beserta rombongan akan menunaikan ibadah umroh, insya Allah dari jadwal yang tiang lihat, insya Allah baliknya pada tanggal 22, insya Allah 22 Februari yang akan datang. Tiang tunas doa oleh pelunggu sami, mudah-mudahan dimudahkan dari sejak berangkat hingga kembali di tanah suci, dan tiang pun mendoakan pelunggu, insya Allah ya tiang sampeang salam pelunggu semua nanti di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiang mohon maaf sekiranya dalam perjalanan majelis ilmu kita banyak hal yang telah tiang perbuat atau tiang berbuat kesalahan, baik dari ucapan, dari kalimat maupun dari apa yang tiang sampaikan, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Mohon dimaafkan, karena itulah kebodohan tiang. Embe si bagus, embe si solah, itu milik Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bau sita amalang nggih. Nah, oleh karena nikah mohon doa, dan mudah-mudahan pelungguh sami semua yang hadir malam ini senantiasa mendapatkan panggilan Allah pada tahun-tahun yang akan datang, baik untuk berhaji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladhdallin. Amin. Ada pertanyaan? Oh, nggih. Ada 3 pertanyaan dari jamaah Pak Tuan Guru. Yang pertama, ketika kita sholat, kita sibuk mendengar imam membaca ayat, apakah ini termasuk khusyuk? Yang kedua, apa arti hu dan dalam zikir sir, dan apa makna keluar masuknya dalam tarikan nafas? Yang pertama, bagaimana jikalau kita merasa nikmat mendengarkan bacaan imam, itu termasuk khusyuk apa tidak? Itu adalah pintu menuju kekhusyuan. Pintu menuju kekhusyuan. Makanya tiang pelungguh dalam sholat itu dianjurkan untuk bagaimana kita menyimak bacaan imam.
minimal memasukkan bacaan imam itu ke kolbu kita. Nah, disitulah sebenarnya pintu pertama untuk masuknya kita dalam kekhusyuan itu melalui bacaan imam jika kita sebagai makmum. Sesungguhnya lebih nikmat kita jadi makmum daripada menjadi imam. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita menjadi makmum itu mampu kita maknai bacaan-bacaan yang dibimbing kita oleh imam yang ada di depan kita. Tapi meskipun seorang menjadi imam, maka melalui bacaan yang dia baca adalah membawa dia untuk bagaimana bacaan itu dia sifati dalam kolbunya, hingga itu bisa berpengaruh juga kepada makmum di belakang. Kalau orang-orang yang lebih dia punya ilmu, kerasa kok sembahyang imam sak berisi kan cendek. Bagi dia seorang makmum yang sudah sampai kepada sesuatu ilmu yang lebih daripada imamnya, mampu dia tahu ini zikir masuk betul-betul masuk ke dalam kolbunya apa tidak. Yang lebih senang terjadi makmum, jadi pengikut, jadi makmum daripada orang yang memimpin sesungguhnya, karena masuk tidaknya zikir yang dibimbing kepada kita itu kerasa dalam kolbu kita. Lamun tama idap leknia si mimpin, maka langsung terhujam, lembut rasanya kita ikut berzikir. Begitupun sholat. Tapi sesungguhnya itulah yang menjadi pintu pertama untuk kita sampai kepada kekhusyuan dalam sholat. Tapi belum namanya khusyuk. Itu langkah awal, ya. Langkah awal untuk kita bisa khusyuk. Maka sifati bacaan imam, bukan disifati saja, bukan disimak saja, tapi masukkan itu bacaan dalam hati kita dan sifati bacaan itu. Yang kedua, napi zikirhu dan itu tidak ada bedanya sebenarnya dalam zikir sir, terutama dalam zikir napas ini. Kalau tidak salah pernah yang sampaikan nggih sampun yang sampaian, bahkan yang sudah ijazahkan pelonggo sami zikir-zikir itu. Nah, jadi bedanya di mana? Hanya keluar masuknya saja. Hu, pak, hu, atau hu. Hu itu bermakna Allah, pun juga bermakna Allah. Hu, dari mana awalnya zikir itu? Dari Allah. Mana? Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi zikirhu itu dari Allah. Yang Allah sendiri mengatakan, katakan bahwa dia tidak ada dia selama masih ada dia. Dialah Allah. Zikir adalah simbol makrifat daripada penyatuan antara hamba dengan Rabb-nya. Kenikmatan bermulazamah antara hamba dengan Allah. Sehingga diibaratkan pada diri tiang pelunggu sami bahwa persis diibaratkan, mohon maaf, antara laki-laki dengan perempuan. Ini contoh adik terbecat paham. Antara laki-laki dengan perempuan, ulama menyimbolkan, ulama sufi, laki-laki itu huruf alif, perempuan itu huruf ha dari kepunyaannya. Alif milik laki-laki, ha milik perempuan. Dikala menyatunya dua hasyafah antara alif dengan ha ini menimbulkan satu rasa, menimbulkan satu nikmat yang tidak dengan sengaja itu dikeluarkan dan tanpa dibuat-buat. Apa yang keluar? Dari nikmatnya antara penyatuan batin seorang hamba dengan Allah. Maka dikala saking nikmatnya keluar ini zikir, keluar ini kalimat, menunjukkan apa?
tidak ada yang dirugikan di antara keduanya, tidak ada yang ditekan di antara keduanya, sama-sama menginginkan kemesraan dengan Allah. Allah ngasih kita sholat, dia tahu merasa terugian. Kalau orang yang sudah dekat, justru mereka yang menambah sholatnya dengan qiyamul lail, dengan qobliyah ba'diyah, dengan duha dan sebagainya. Maka dia yang mencari jalan, mencari cara untuk mendekat. Itu kalau zikir itu sudah masuk dalam diri seorang hamba. Jadi itu semuanya dari Allah. Hanya saja dari masuknya dan keluarnya Allah. Allah saja. Ya ampun, karena huwaz zahiru wal batinu, huwal awwalu wal akhiru, huwaz zahiru wal batinu. Yang awal itu huwa, yang akhir itu huwa, yang zahir itu huwa, yang akhir, yang batin itu huwa. Huwa siapa? Allah. Allah. Nah, kemudian efeknya daripada zikir itu bagaimana? Dari efek zikrullah, dari napas yang keluar masuk itu, maka membimbing ini napas selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Maka duduknya zikrullah, berbaringnya zikrullah, bangunnya zikrullah, jalannya zikrullah, karena ini napas sudah terbimbing dengan baik. Makanya efek terakhir, dia akan keluar zikir itu dikala kita menghadapi sakaratul maut. Mana napas dikala zikir ini tetap didawamkan, maka itu napas yang akan keluar melalui zikir kita dikala kita menghadapi kematian. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup nggih? Hah? Iya wajul. Jemaah Malik wajam. Nggih. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداية الإخلاص وكفر سيئاتنا بنور الإخلاص وارفع درجاتنا بتلاوة الإخلاص يا ذا الفضل والإحسان ونجنا من النيران بكرامة الإخلاص اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية في خير ولطف وعافية ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك النشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.